Halo, halo, assalamualaikum, Vespa cantik. Gimana nih kabarnya yang lagi disuruh di rumah aja? Ya, jadi aku kan ini di kota Jogja. Di kota Jogja ini udah lumayan cukup sepi sih jalanan karena mahasiswanya juga udah banyak yang diliburin. Jadi mereka udah pada pulang kampung tuh kayaknya. Kalau nggak di kampung pun kayaknya mereka juga takut sih di dalam kos aja nggak keluar-keluar. Cuman ya memang masih ada sih yang berlalu lalang dikit-dikit karena kan memang di sini juga belum di lockdown, masih countdown, jadi masih ada karyawan-karyawan yang harus di luar. Dan bagi kalian yang disuruh di rumah aja itu bersyukur banget, beruntung banget, gak usah kemana-mana dulu, gak usah keluyuran dulu. Karena sebenarnya mereka yang di luar ruangan itu juga takut juga sih. Untuk di luar pasti ada rasa was-was kan, cuman gimana lagi kalau udah tuntutan. Ya kita doain aja semoga yang memang masih harus di luar, yang pekerjaannya masih di luar, semoga diberikan kesehatan selalu. Dan semoga kita semua terhindar dari virus corona yang sekarang ini memang sedang mewabah di Indonesia. Dan semoga untuk para dokter, suster, semuanya tim medis semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Nah, apa nih kegiatan kalian di rumah? Kalau aku sih ya di rumah, karena sebenarnya bosan banget sih di rumah. Nggak bisa jalan-jalan, biasanya kan pengen banget nih upload video jalan-jalan sama Vespa, cuman karena memang harus disuruh di rumah aja, jadi belum bisa upload video jalan-jalan lagi. Ya harus tahu diri juga bahwa di luar itu juga membahayakan mungkin ya, karena kalau nggak membahayakan nggak mungkin juga sih kita disuruh di rumah aja kayak gitu kan. Kita ambil positifnya aja sih dari virus corona ini, kan kita lagi disuruh di rumah aja, otomatis mungkin kita yang sebiasanya nggak kumpul-kumpul sama keluarga, kita lebih kumpul sama keluarga. Tapi kalau aku sendiri, keluarga di jauh, sebenarnya pengen banget untuk pulang kampung karena kan di sini juga alhamdulillah lingkungan masih aman. Aku sendiri masih merasa sehat, di rumah juga masih alhamdulillah aman juga, dan semuanya alhamdulillah sehat. Jadi masih nggak masalah kalau aku pulang kampung, itu kalau menurut aku. Tapi juga nanti aku juga harus keluar ruangan juga sih buat nganterin Vespa. Cuman gimana ya, sebenarnya was-was juga untuk keluar saat ini karena di tiap pagi, nanti agak siang, agak sore. Nah itu kan masjid-masjid udah menyerukan kalau nggak usah keluar rumah dulu, di rumah dulu. Kalau nggak ada kegiatan yang bener-bener mendesak, nggak usah keluar dulu. Jadi kan karena pemberitaan juga di media sosial, di media elektronik TV, di ya dimanapun itu kan sekarang sedang COVID-19. Pasti di grup-grup chat WA kalian pasti juga lagi bahasnya tuh COVID-19. Jadi sebenarnya itu juga bikin takut juga, ngeri dari beritanya kita, dan beritanya itu juga ngeri. Cuman mau gimana lagi ya, kalau misalnya memang harus tuntutan keluar rumah, ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita ambil hikmahnya aja. Apapun yang terjadi ke kita, memang benar sebenarnya tuh virus menempel di tubuh manusia itu kan atas seizin Tuhan ya. Cuman paling nggak kan kita juga harus ikhtiar nih. Kalaupun ada seseorang yang kena COVID kemudian ke rumah sakit, itu kan namanya juga ikhtiar. Jadi kalaupun kita nggak keluar rumah, membatasi untuk keluar rumah, itu kan namanya juga ikhtiar lah. Kenapa nggak kita lakukan dari awal gitu? Ya kan, aku yakin kok Tuhan itu pasti memberikan kita yang terbaik, mengapresiasilah apa yang sudah kita lakukan. Jadi ikhtiar kita tuh juga ada nilainya ya. Nggak kok semata-mata apa yang kita lakukan tuh nggak berharga, itu juga enggak menurut aku. Nah, kita tahu kan di kota Wuhan itu kemarin sebelum terjadinya corona, sebelum diisolasi, di sana kan kota industri. Jadi kan di sana polusi udaranya tuh cukup tinggi. Setelah di sana diisolasi karena terkena virus corona, jadi di foto-foto di NASA itu bisa kita lihat penurunan polusi udara di kota Wuhan, sehingga membuat foto-foto dramatis kalau katanya di berita kayak gitu. Foto-foto dramatis kota Wuhan setelah terjadinya isolasi. Jadi yang udaranya itu kalau di NASA terlihat coklat-coklat, kemarin sudah coklatnya sangat berkurang banget, sudah menjadi kebiru-biruan kayak gitu. Jadi inilah saatnya mungkin aku rasa Tuhan itu memberikan nafas untuk bumi kita yang sudah kita ambil manfaatnya, tapi kita tidak menyayanginya. Ya gitulah ya, manusia sukanya kan lupa, suka hilaf, tapi dilanjutin terus. Jadi kan kayak kita sendiri nih, nyalain lampu, bahkan handphone yang kita selalu pegang, kita nyalain air,
dan semuanya penerangan di kota-kota itu kan kita ngambil dari bumi ini ya, kita ngebor, kita tambang, kita kasih lubang-lubang itu bumi, tapi apa yang kita kasih ke bumi itu malah nggak ada. Kalau menurutku ya kita kadang lupa ngasih apapun, bahkan yang sejatinya hutan adalah paru-paru dunia itu aja kita tebang habis, kita jadikan lahan. Kalau sekarang mungkin yang lagi booming banget adalah lahan sawit ya, kita menghasilkan sawit untuk pangan, tapi kita lupa kalau hutan itu juga menghasilkan untuk kita bisa ambil kok makanan dari hutan. Bahkan ekosistem yang ada di bumi ini tuh kan gak cuman ekosistem manusia ya, kita ada ekosistem lain selain manusia, ada kehidupan lain yang hidup di bumi ini selain manusia. Kehidupan lain maksud aku adalah kehidupan hewan, ada kehidupan flora, ada kehidupan fauna, itu kan juga ada di bumi ini, gak cuma manusia ya isi bumi ini tuh. Tapi kita kadang tuh lupa, kita cuma mementingkan urusan manusia, yang penting manusia hidup, padahal kita hidup itu gak mungkin bisa tanpa hasil dari bumi ini. Apapun yang kita makan hasil dari bumi, bahkan baju yang kita pakai juga hasil dari bumi, udara yang bersih yang kita hirup supaya kita sehat itu dari bumi. Kalau hutan udah kayak gini, hutan kita tebangi, lapisan ozon juga udah semakin menipis karena polusi udara, bahkan oksigen kan dihasilkan dari hasil hutan kan. Nah kayak gitulah. Jadi aku sendiri juga tersadari, aku suka pakai Vespa ini juga menghasilkan emisi polusi udara yang cukup tinggi. Jadi yuk kita menanam dari sekarang. Aku sih di sini juga menanam, tapi menanamnya dari pot karena kan di kota nggak ada lahan. Cuman memang sering banget mati, entah kenapa, entah aku yang nggak bisa nanam atau udara di sekitar aku yang kurang baik, karena kan aku juga dihibit sama hotel-hotel ya sejatinya pakai AC, dan kemudian kan panas di luar ya. Kalau AC panas di luar, dingin di dalam, jadi emang udaranya udah nggak enak banget ya. Kayak gitulah, yang penting kan paling nggak udah berusaha kayak gitu. Jadi mungkin bumi ini tuh sedang berdoa sama Tuhan, mungkin juga makhluk lain berdoa sama Tuhan untuk mengingatkan manusia bahwa ada yang hidup selain manusia di bumi ini yang butuh kita jaga, butuh kita sayangi kayak gitu. Ya semoga aja dengan corona ini kita bisa mengambil manfaatnya, kita jadi lebih sadar dan peduli sama lingkungan, lebih peduli sama sekitar, karena apapun yang terjadi di sekitar kita itu juga akan mempengaruhi ke kehidupan kita. Terima kasih, bye.